Hari ini kita akan kupas bersama Purnawirawan Bayangkara, Bapak Komisaris Jenderal Polri Purnawirawan Dr. Andes Susno Duaji SHMH, yang saat ini pulang kampung dan memilih berprofesi sebagai petani. Betul begitu ya Pak ya? Iya, petani dusun. Iya. Pak, sekarang Bapak adalah anggota masyarakat, warga negara Indonesia, tapi juga selaku mantan anggota Polri ya Pak. Bagaimana pandangan Bapak terhadap institusi Polri saat ini Pak? Pertama kita sama-sama ucapkan selamat Hari Bayangkara ke-79 ya. Karena dihitung dari 1 Juli 46. Sebenarnya sebelum tanggal 1 Juli tahun 1946 kepolisian itu sudah ada. Sudah lebih tua dari TNI. Yaitu zaman Jepang kita sudah punya polisi, zaman Belanda kita sudah punya polisi ya. Tapi belum Polri ya. Dan belum polisi Republik Indonesia ya. Masih polisi dari Jepang, masih polisinya Hindia Belanda. Nah, kalau polisi Republik lahirnya 1 Juli 1946. Perjalanannya betul tadi sebagaimana dinarasikan, cukup panjang, 79 tahun, punya lika-liku, penuh banyak harapan, penuh kekecewaan. Nah, yang nanti perlu kita tanya jawabkan apakah Polri ini sudah dan sebagainya, sudah memenuhi harapan, sudah jalankan tugas pokoknya dan sebagainya. Mengapa ini penting kita diskusikan? Karena Polri ini mau tak mau, suka tak suka dia diterima. Ya makanya kadang-kadang dia dibenci sebenci-bencinya, kadang-kadang dia diharapkan kehadirannya, kadang-kadang dia dirindukan, ya dia benci tapi rindu itu polisi. Bisa aja bencinya itu sampai ke mana gitu, tapi suatu saat sedang dirampok, ya selalu mencari mana polisi. Itulah polisi, dan polisi itu kehadiran orangnya tidak bisa digantikan dengan peralatan. Dan polisi makin banyak dicaci, makin banyak dikritisi, makin banyak dikritik, makin banyak dihujat. Itu jangan marah ya anggota Polri, itu sebagai bentuk daripada wujud kecintaan daripada pemilih. Pemilih itu siapa? Rakyat. Wujud kecintaan rakyat kepada Polri. Makin banyak kritikan berarti makin banyak perhatian, berarti makin cinta rakyat kepada polisi. Itulah harapan rakyat pada polisi, bahwa polisi harus bagus ya. Baik Pak, lalu kalau sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tugas pokok Polri itu kan ada memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lalu menurut Bapak, apakah tugas-tugas pokok ini sudah terlaksana, Pak? Ada anekdot dari publik ini ya. Bukan untuk polisi saja, bukan untuk Polri saja. Hampir semua institusi, semua tugas sudah dilaksanakan, sudah bagus sekali ya. Tetapi yang betul hanya satu, itu adalah tugas pokok. Itu anekdot ya. Padahal kita menuju adalah supaya tugas pokok itu terlaksana dengan baik. Tetapi saya katakan tadi cermani, tidak hanya Polri saja, hampir seluruh lembaga negara, lembaga pemerintahan, badan yang ada di Republik ini, tugas lain-lain sudah terlaksana dengan baik. Nah, tetapi tugas pokok yang belum. Ya sama dengan Polri. Tugas pokok, ya aku yakinlah dan kita sudah merasakan semua bahwa belum 100% terlaksana. Apakah 50%? Apakah 40%? Ya kita masing-masing merasakan. Saya sebagai anggota Polri dulunya ya 35 tahun lebih, saya tidak akan mengatakan bahwa tugas pokok Polri sudah terlaksana dengan baik, sudah ini tidak. Saya serahkan pada masyarakat selaku pemilihnya. Itulah pelaksanaan tugas pokok Polri sampai dengan hari ini. Tentunya antara harapan bahwa Polri harus menjadi penjaga keamanan ketertiban masyarakat, penegak hukum yang baik, yang adil, kemudian pelayan, pelindung dan pelayan masyarakat.
yang baik, ya itulah yang diharapkan oleh masyarakat. Tetapi apakah itu sudah terlaksana dengan baik? Adanya adalah sebagaimana sekarang masih banyak sekali kritikan-kritikan yang dialamatkan kepada tubuh Polri, baik kritikan itu keras, menyakitkan dan sebagainya. Itulah wujud kecintaan rakyat kepada Polri selaku pemilih. Dan pemilih Polri itu rakyat. Dan Polri itu tidak ada duanya. Tidak ada polisi swasta. Tidak. Hanya yang punya kewenangan itu, penegakan hukum, pelayanan, menjaga kamtipmas itu hanya Polri. Yang memberi wewenang itu rakyat. Itulah harapan rakyat kepada Polri. Makanya Polri diberi kewenangan sesuai undang-undang, diberi peralatan dengan duit rakyat, digaji sesuai dengan duit yang diberikan oleh rakyat. Itulah makanya besar sekali harapan rakyat pada Polri. Belum terlaksana 100%, saya yakin belum. Dan tentunya kritikan tersebut jangan dianggap sebagai bentuk kebencian ya Pak ya, tapi Bapak itu kecintaan. Betul. Ya. Lalu negara kita ini sebagai negara demokrasi, Pak, kan sering mengadakan pesta politik, pesta demokrasi gitu, seperti ada pilkada, ada pileg gitu. Apa sih Pak tugas Polri pada saat pemilu itu, dan kenapa kok banyak yang mempertanyakan netralitas Polri di politik gitu Pak? Ya, ada lagi pilpres. Itu agenda demokrasi 5 tahunan. Katakan pilpres, pileg, pilkada, 5 tahun kita selalu laksanakan 1 kali. Tugas Polri di dalam kegiatan pesta demokratis 5 tahunan itu adalah menjaga keamanan dan ketertiban, kemudian agar pemilu itu sebagai pesta demokrasi dalam suatu negara demokratis dapat terlaksana dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi faktanya, ya, karena semua peserta pemilu kan menginginkan kemenangan. Pilpres semua kontestan ingin menang. Pilkada demikian, pemilihan legislatif demikian. Tapi kan adalah tidak mungkin semuanya menang, kan? Pasti ada yang kalah. Sudah hukum alam bahwa yang menang itu biasanya tidak protes, kan? Yang kalah ini protes. Nah, persoalannya apakah protes yang dialamatkan itu adalah sesuai dengan kenyataan apa tidak? Nah, protes-protes yang dialamatkan pada Polri itu bukan saya. Yang saya atau yang kita bisa ketahui, mari kita lihat di media sosial ataupun media-media konvensional, televisi, radio, koran, dan lain-lain. Banyak sekali bahwa seolah-olah aparat Polri ini memihak atau mendukung salah satu kontestan, baik kontestan pilpres, kontestan pilkada, maupun kontestan daripada pemilihan legislatif. Itu sudah tidak bisa ditutupi lagi, selalu terngiang-ngiang itu. Walaupun untuk menepis tuduhan itu, pimpinan Polri telah mengatakan bahwa Polri netral. Polri tidak memihak salah satu calon, pasangan calon, ataupun tidak memihak kepada salah satu partai politik peserta pemilu, tetapi Polri menegakkan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pimpinan Polri telah memberi instruksi kepada jajarannya untuk menegakkan peraturan perundang-undangan dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban pemilu supaya berjalan lancar. Nah, faktanya di lapangan tentunya ada gesekan-gesekan dan ada dugaan-dugaan bahwa Polri tidak adil memihak pada satu pihak. Itu tidak boleh dituak mentah-mentah, tetapi itu sebagai masukan oleh pimpinan Polri
untuk digunakan ke depannya dalam rangka memperbaiki sistem dan mekanisme pengamanan dan pesta demokrasi yang diselenggarakan 5 tahun sekali. Apa kekurangannya, apa kritikan dari masyarakat dan sebagainya, itu harus diperbaiki. Karena rakyatlah yang menghendaki Polri itu harus bagaimana. Jadi masukan itu bagus, tidak boleh ditolak, tidak boleh dikatakan tidak ada dan sebagainya, tetapi untuk berupaya agar ke depannya Polri semakin baik dan semakin baik. Lalu ada timbul istilah parcok nih Pak, partai coklat. Nah itu bagaimana Pak? Itu ya, berkali-kali saya katakan, parcok itu kan sulit dibuktikan. Ya. Sulit dibuktikan, namun ada. Jadi kayak apa lah, kayak angin yang berbau tidak sedap. Keluar. Kok baunya ada ya? Tapi membuktikannya sulit. Siapa yang mengeluarkan angin yang berbau itu? Nah, tetapi itu tidak boleh. Sebagaimana saya katakan tadi, tidak boleh kritikan itu ditolak mentah-mentah, apalagi mencari penggelitiknya, apalagi yang minta membuktikan itu adalah pengkritik. Misalnya, Polri adalah pojok, itu kritik. Nah, kritik ini tidak boleh ditolak mentah-mentah, dan apalagi sampai misalnya pimpinan Polri dan semua bisa mengatakan kalau betul polisi pojok partai coklat, buktikan. Nah, itu balik. Ya silakan, itu suara, dan suara itu yang harus membuktikan tuduhan itu benar apa tidak adalah Polri sendiri berbenah diri. Mengapa sampai ada lemparan kata-kata demikian? Apakah ada bagian dari Polri yang berbuat tidak adil kepada para peserta pemilu presiden, pemilu kepala daerah, pemilu legislatif? Apa betul ada tuduhan bahwa Polri ini dianggap sebagai partai coklat yang beraliansi kepada salah satu peserta? Ada enggak? Yang paling tahu itu adalah pimpinan Polri. Kalau itu ada, perbaiki. Kalau itu tidak ada, tidak cukup dengan hanya dibantah, tetapi buktikan dengan perbuatan dan buktikan dengan untuk perbaikan-perbaikan ke depan agar tuduhan serupa itu tidak terjadi. Nah, mengapa demikian? Kita harus kembali lagi ke jati diri. Jati diri Polri itu adalah polisinya negara, tidak memihak kepada salah satu kepentingan politik. Dia adalah aparat negara yang digaji oleh rakyat, yang harus netral. Makanya perbaiki hal-hal yang dianggap kurang netral. Dan kritikan dari awal kita katakan bahwa itu adalah bentuk kecintaan rakyat kepada Polri. Yang memang alergi terhadap kritik. Kalau Polri ingin betul-betul baik, ingin betul-betul dianggap oleh rakyat, dan ingin betul-betul keberadaannya diakui oleh rakyat. Jadi kita harus benar-benar. Lalu dalam hal pelayanan, perlindungan, dan pengayoman terhadap masyarakat, Pak, mungkin kan ada dirasa masih kurang sesuai dengan harapan ya Pak. Kalau Bapak ingat ada satu band di Kabupaten Jawa Tengah Pak yang bikin lagu bayar-bayar. Ya itu wujud ya. Sampai kritikan terhadap Polri dari berwujud seni ya, seni bermusik, yaitu yang isinya lagu bayar-bayar. Jadi semua berurusan dengan Polri itu dikatakan bayar. Kena tilang bayar, minta SIM bayar, minta surat-surat info terkait dengan Polri bayar. Nah, untung saja pimpinan Polri cukup bijaksana, tidak memanggil untuk dipersoalkan, apalagi untuk dipolisikan ya. Tidak menjadikan tersangka, tidak, tetapi dianggap bahwa dia adalah sahabat polisi dan masukan-masukannya sangat berguna. Jadi menanggapi kritik-kritik yang bersifat demikian itu
Tidak mungkin ada sesuatu kalau tidak ada sebab. Ya, pasti ada sebab. Nah, sebabnya itu yang harus diperbaiki. Bukan dengan meniadakan orang yang membawa sesuatu itu. Maksudnya dipolisikan, ditindak secara hukum, dicari kesalahannya, atau dikriminalisasi, itu tidak boleh. Pemilik dari Polri itu adalah rakyat. Polri itu adalah alat negara. Nah, berarti di bidang pelayanan, perlindungan, pengayoman, ya, itu belum baik, masih ada kekurangannya. Rakyat yang telah membayar pajak, kemudian rakyat yang telah merelakan duit hasil kekayaan negara dari tambang, dari kekayaan alam, diambil sebagian untuk menggaji, membiayai Polri, dia tidak senang gitu dengan hal-hal pelayanan masyarakat oleh Polri, perlindungan dan pengayomannya tidak berjalan dengan baik. Misalnya, untuk berurusan dengan polisi tidak akan lancar kalau tidak ada duit. Minta SIM tidak lancar kalau tidak bayar, dan sebagainya. Tilang pun tidak bisa dipenuhi gitu. Nah, tetapi kita berterima kasih juga ya kepada pimpinan Polri. Kita tidak segan ya mengkritik yang penjahat saja, kita harus adil. Perbuatan yang seperti itu memang masih ada. Di negara lain pun juga ada. Di instansi lain pun ada. Bahkan lebih besar. Ngangkut triliunan. Tetapi di Polri, perbuatan-perbuatan negatif itu terkait dengan pelayanan, perlindungan, pengayoman, itu ada. Dan langsung mengenai rakyat. Itu walaupun jumlahnya tidak triliunan. Seperti di Pertamina, seperti di Mahkamah Agung, gitu kan. Itu ketangkap sampai sekian triliun, tangkap sekian ratus miliar. Di Polri tidak seperti itu, tapi terasa. Kenapa terasa? Karena keberadaan Polri langsung menyentuh kehidupan seluruh rakyat Indonesia, seluruh lapisan, dari mulai pejalan kaki sampai pejabat. Itu semuanya pasti ada urusan dengan Polri terkait dengan pelayanan. Nah, oleh pimpinan Polri telah diadakan perbaikan-perbaikan, misalnya pelayanan SIM dengan mendatangi TKP, SIM gratis dan sebagainya, kemudian di SKCK juga dipermudah dan sebagainya dipermudah. Jadi kritikan itu bagus dan direspon oleh aparat Polri juga bagus. Kita berharap tidak hanya Polri saja yang memberikan respon dengan baik, gitu. Karena instansi lain di Republik ini banyak sekali dan tidak kelihatan kelakuan yang bersifat Polri ada, bahkan mungkin lebih besar. Dan ini harus mengadakan perbaikan yang serentak. Dan kita berharap nantinya kalau Polri sudah bersih ya, misalnya tidak ada lagi pungli, tidak ada lagi uang apa-apa. Nah, Polri ini karena dia adalah aparat penegak hukum, harus berani menegakkan hukum, berani menertibkan di institusi negara yang lain. Karena kalau tidak ada yang menertibkan, maka institusi negara yang lain tidak akan tertib. Tetapi untuk menertibkan institusi negara yang lain, maka Polri-nya sendiri harus bersih. Bahkan kata tidak mungkin kita menyapu lantai kotor dengan sapu yang kotor. Nah, kita berterima kasih pimpinan Polri telah menertibkan untuk Polri, tapi jangan lama-lama. Setelah tertib, baru di instansi lain ditertibkan. Supaya perizinan-perizinan di instansi lain tidak pakai uang. Kalau ada yang pakai uang, tangkap. Supaya ngurus surat-surat pelayanan di instansi institusi lain di negara ini juga gratis, tidak pakai uang kecil. Maka Polri harus berani menindak. Karena banyak sekali dan itu kasat mata. Nah, mengapa Polri tidak bisa menindak? Ya karena Polri sendiri belum bersih, gitu ya. Nah, tapi kita berharap Polri segera bersih, institusi lain bisa dibersihkan. Nah, kita berbangga dengan institusi kita yang satu ya, sesama penegak hukum, kejaksaan. Kita tahu dengan kejaksaan ya. Karena sekarang pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya, itu kejaksaan tidak kalah dengan KPK. Kalau saya katakan saat ini lebih dari KPK, ya saya salut. Ya. Kita sesuatu yang baik yang kita puji. Mereka sudah merambah sampai ke tingkat kejaksaan negeri. Ya, di seluruh Indonesia, kejaksaan negeri.
itu ada di setiap kabupaten, dan mereka seperti ditarget untuk menangkap tindak pidana korupsi. Itu bagus, karena kalau tidak ditarget itu nanti terlena. Nah, sehingga aparat-aparat di daerah, bagi bupati dan kepala daerah dan gubernurnya yang betul-betul ingin memberantas korupsi di daerahnya, mengadakan pendampingan, meminta pendampingan kepada aparat kejaksaan untuk dalam penggunaan dan operasional anggaran di masing-masing dinas. Ini bagus, tetapi jangan sampai antara yang mendampingi dengan yang didampingi jangan sampai kongkali-kongkali. Apalagi yang mendampingi dan yang didampingi sama LSM itu kerjasama. Nah, ini tidak jawab, itu ya kalau diawasi juga. Tapi kita harus salut dengan kejaksaan, dan saya berharap institusi tempat saya mengabdi dulu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, akan bersinergi dengan kejaksaan dan KPK di dalam memberantas hal-hal pelanggaran hukum dari Republik ini, sehingga Republik ini betul-betul akan makmur dan sejahtera. Maka kita ini negara kaya, penuh dengan sumber daya alam, tambang, buminya luas, lautnya, ikan, hutan, dan lain-lain, tapi hutan dibabat tidak menghasilkan apa-apa. Nah, kan terbukti sekarang kebun sawit disita sudah jutaan hektar gitu, yang tidak berizin atau ilegal, berapa triliun negara dirugikan dulu. Ya mudah-mudahan ini Polri juga semakin baik, dan saya yakin ya. Karena apa? Bukan berarti di era saya Polri lebih baik daripada di era sekarang, tidak. Sekarang lebih baik dari dulu. Karena apa? Sekarang dia mau keterbukaan, semuanya terlihat. Kalau dulu tertutup, ya. Jadi saya berharap pada jurnal saya jangan ragu untuk memimpin Polri supaya Polri ke depannya tambah baik. Apapun kritikan dari masyarakat diterima, dan itu sebagai energi untuk melakukan perbaikan di masa yang akan datang. Untuk upaya penegakan hukum sendiri itu Pak, ada juga satu istilah no viral, no justice. Itu apa memang begitu Pak? Nah itu anekdotnya. Jadi penegakan hukum di Indonesia sekarang ini no viral, no justice. Siapa yang berani membantah? Tidak ada. Tapi bukan berarti bahwa 100% perkara di Indonesia harus diviralkan dulu baru ada keadilan. Tidak. Ya. Masih banyak aparat Polri yang hati nuraninya baik, yang penuh rasa keadilan. Masih banyak aparat kejaksaan yang hati nuraninya baik dan betul-betul berdedikasi untuk keadilan. Masih ada. Kenapa? Bukan masih banyak, tapi masih ada. Benar, dengan cara polisi katakan masih ada hakim yang baik, yang ingin betul-betul menegakkan keadilan. Nah, tetapi tidak kalah sedikit juga, tidak kalah banyak bahwa aparat penegak hukum yang tidak baik. Di tubuh Polri, banyak, di kejaksaan banyak, di kehakiman banyak, pengacara juga begitu, pengacara juga begitu ya, di KPK pun mungkin begitu. Baru-baru saja ya, supaya tadi kepala ini Hari Polri ya, untuk berguna di aparat penegak hukum ya, banyak sekali perkara-perkara yang kalau tidak diviralkan maka itu bertahun-tahun gitu di tangan Polri, tidak ada ujung pangkal sampai pelapornya pun bosan ya. Bosan, akhirnya mungkin meninggal, akhirnya perkara ini tidak tahu di mana. Banyak dan masih ada, dan mudah-mudahan ke depannya tambah baik. Jadi ini harus diperbaiki. Juga masih banyak juga perkara-perkara masuk sampai ke meja hijau, tapi putusannya rakyat tahu bahwa itu putusan yang tidak adil, dan bahwa terbongkar, terbongkar. Kita berterima kasih kepada kejaksaan, aparat kejaksaan agung dan jajarannya yang telah membongkar kebobrokan lembaga pengadilan kita. Bagaimana seorang hakim atau majelis hakim ditangkap karena tersangka sama dengan mengadili perkara belum menerima sejumlah awal.
difonis, majelis hakimnya ditangkap. Kemudian ada juga ketua pengadilan yang pernah dinas di Jakarta, pengadilan negeri Jakarta Pusat hingga ke pengadilan negeri Jakarta Selatan tertangkap tangan. Dan karena dia sebagai ketua majelis menyediakan perkara dengan menerima uang yang besar-besar. Dan yang lebih menyedihkan lagi bukan hanya di level pengadilan tinggi saja, tapi di Mahkamah Agung. Siapa namanya? Saya lupa siapa itu. Yang ketangkap uang hampir 1 triliun dengan 51 kilogram emas. Tambah lagi yang lain-lain. Berapa triliun duit di tangan dia. Dan dia bukan anggota majelis hakim yang menyidangkan perkara, tetapi dia adalah calon resmi atau calon apa namanya. Maka kalau satu orang bisa katanya satu perkara dia dapatnya 1 miliar atau apa, berarti ribuan perkara yang dia tangani. Kalau satu perkara itu majelis hakimnya 3, berapa majelis hakim, berapa orang anggota majelis hakim dalam sekian ribu perkara. Apalagi katanya yang bermain begitu bukan dia sendiri, tapi ada beberapa. Nah, itu yang sangat menyedihkan kita, membuat kita menangis, sedih. Berarti ada sekian ribu putusan Mahkamah Agung kita yang tidak beres. Kalau benar apa yang dikatakan oleh Zahrop ini, sedih kita ya. Sampai ada orang, teman saya berdiskusi sambil ngopi, kapan negara ini akan bagus gitu, kalau seperti itu. Maka ada yang mengatakan, wajar Indonesia nggak makmur-makmur, padahal kita negara yang sangat kaya dengan hasil bumi, hasil tambang, hasil alam lainnya. Kita mestinya jadi negara yang bermaripat original. Tapi faktanya begitu. Insya Allah mudah-mudahan di generasi anak cucu kita, mungkin kita ini akan tambah baik. Jadi hari Bayangkara ini bukan hanya kita mengoreksi Polri saja, seluruh aparatur negara kita ini supaya kelihatan baik, dan mudah-mudahan di bawah pemerintahan Bapak Prabowo Gibran negara ini akan semakin baik. Amin. Lalu Pak, kalau kita ingat-ingat, kita flashback, kan banyak juga kasus-kasus yang terjadi di internal Polri sendiri ya Pak. Kalau boleh saya sebut beberapa, ada kasus Sambo, lalu ada kasus Kapolda yang menjadi agen narkoba gitu ya Pak ya. Ini sebenarnya kenapa sih Pak bisa terjadi seperti ini? Iya, kita ada agen narkoba, ada polisi tembak polisi, Sumatera Barat, dan ada lagi kasus-kasus besar lainnya. Ya itulah kondisi di tubuh Polri. Dan tapi alhamdulillah oleh pimpinan Polri semua kasus-kasus besar yang menyita perhatian dari publik bahkan dunia internasional itu ditangani dengan baik, semua pelakunya diproses gitu, dan tidak dengan sesuai dengan hukum. Mudah-mudahan Polri tidak segan untuk menindak anak buahnya yang salah, tetapi jangan juga ada anak buah misalnya yang tidak salah yang dikriminalisasi. Kita berharap penegakan hukum di tubuh Polri semakin baik. Kalau Polri ingin menertibkan aparatnya, ingin penegak hukum yang bagus. Semua ini Polri, mulai dari Kapolri sampai ke pimpinan Polri ke bawah, untuk tidak segan-segan menindak siapapun yang melakukan pelanggaran. Apapun pangkatnya untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Karena apa? Bagaimana kita mau memperbaiki republik ini kalau aparat penegak hukumnya tidak bagus? Bagaimana menyapu lantai supaya bersih kalau sapunya sendiri yang kotor? Nah, tapi tidak gampang melakukan hal itu. Mengapa? Karena anggota Polri sendiri jumlahnya 400.000 lebih, tersebar di sekian puluh pulau. Nah, bukan berarti alasan yang saya sampaikan ini untuk mentoleransi bahwa perbuatan pelanggaran hukum oleh anggota Polri itu diizinkan atau boleh. Tidak. Sekecil apapun tidak ada toleransi untuk aparat Polri, siapapun, apapun pangkatnya melakukan pelanggaran. Nah, jadi kembali, mengapa sampai hal itu terjadi? Karena Polri
adalah manusia dan dia sangat mungkin untuk melakukan pelanggaran itu, sangat mungkin tergoda oleh masalah materialisme, kekuasaan, dan lain-lain. Katanya orang dulu harta, wanita, tahta, dan lainnya sangat mungkin tergoda. Nah, untuk mencegah hal itu supaya tidak terjadi, maka pengawasan di tingkat Polri harus lebih keras. Cara pemilihan pejabat-pejabat di Polri di semua tingkatan harus dilakukan dengan baik, dengan standar yang jelas, dan tidak melihat jauh dekat sanak famili ataupun satu angkatan, satu golongan dan sebagainya. Tetapi siapa yang terbaik itu hanya hak untuk memimpin Polri. Dan hendaknya hal ini dilakukan juga oleh DPR dan Presiden untuk memilih pimpinan Polri yang akan datang. Terakhir ya Pak ya. Kalau kita cermati media sosial, media konvensional, maupun ada beberapa unjuk rasa ini yang berisikan kritikan tajam terhadap ketidakpuasan pada Polri ini Pak. Bagaimana menurut Bapak? Itu bagusnya. Itulah salah satu wujud daripada kecintaan masyarakat kepada Polri. Nah, hendaknya masukkan kritikan-kritikan baik berupa tulisan, berupa video, berupa suara, berupa unjuk rasa, tulisan dan lain sebagainya itu diterima. Jangan langsung ditolak, diterima kemudian dengan mengadakan perbaikan dan memberikan wujud nyata bahwa adanya perubahan-perubahan terhadap kegiatan atau pekerjaan sesuatu yang menimbulkan kritikan itu. Mungkin kritikan atau unjuk rasa terjadi karena perkara lama sekali ditangani. Mungkin kritikan kepada Polri karena di dalam menangani masalah pengamanan sengketa tanah seolah-olah Polri itu bukan mengamankan tapi memihak. Misalnya ada tanah rakyat dirampas untuk perkebunan, Polri bukan mengamankan. Bukan mengamankan agar tidak terjadi bentrokan, tetapi sudah memihak kepada sesuatu pihak yang tidak boleh ke situ, bahkan menangkapi orang. Nah, ini sudah tidak benar ini. Nah, Polri kalau mengamankan terjadinya sengketa tanah, ya Polri tidak boleh menangkap orang, tidak boleh mengusir, tidak boleh melakukan kekerasan. Dia menjaga tidak boleh terjadi bentrokan. Kalau terjadi bentrokan, siapa yang melakukan kekerasan itu yang ditangkap oleh Polri. Yang melakukan kekerasan itu bukan hanya rakyat saja. Bisa saja terjadi dari pihak perkebunannya, satpam perkebunan, ataupun misalnya petugas-petugas perkebunan. Jadi jangan sampai Polri berdiri di suatu pihak menghadap ke satu pihak. Tidak, dia harus berada di tengah-tengah. Tidak boleh mengatakan bahwa ini pihak ini yang benar pemiliknya, kamu itu tidak boleh, kamu mengganggu pembangunan, tidak boleh. Yang berwenang menyatakan ini milik siapa, sah atau tidaknya adalah pengadilan. Dan kalau diputus oleh pengadilan begini, itu pun belum mempunyai kekuatan hukum tetap, masih ada banding, masih ada kasasi, masih ada PK, jadi Polri harus tahu itu. Nah biasanya keributan masalah tanah, masalah sengketa itu Polri tidak berdiri pada garis tengah, tetapi sudah. Tapi insya Allah ke depan Polri semakin memahami hukum, semakin memahami posisinya, sehingga semakin baik, semakin sesuai dengan harapan daripada masyarakat. Dan itu tadi ya Pak, bahwa kritikan tajam itu bukan wujud kebencian, tapi wujud kecintaan masyarakat rakyat terhadap institusi Polri ya Pak ya. Ya. Baik, terima kasih Bapak untuk waktunya. Selamat siang. Terima kasih, selamat siang, selamat ulang tahun Bayangkara Merdeka.